Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jadi lebih enak dari wal hadfu indahum kasirun munjali. Wal hadfu lan buang sodar silah indahum ing dalem mungguhe para ulama iku kafirun akeh munjali tur kang pertela, munjali tur kang pertela, injala yang jali injilaan. Oh ya, makasih. Fi aidin ing dalem aid muttasilin kang muttasil inin tasob kang mahal nasob opo aid bi fi'lin kelawan fi'il awasfin atawa sifat kaman narju yahab koyo man narju yahab man utawi sapane wong iku narju ngarepaken sapa kita ing man yahabu mongko merkoleh sapa man, harusnya man narjuhu gitu. Man narjuhu harusnya. Kadzaka hadfu ma biwasfin khufido ka anta qadin ba'da amrin min qada. Kadzaka iku koyo hadful aidil mansub ma hadfu ma utawi buang barang biwasfin kelawan isim sifat khufido kang denjerake opo mah ka anta qadin koyo lafad anta qadin anta utawi siro iku qadin kang hukumi ba'da amrin ing dalem sakwise fi'il amr min qada saking lafad qada. Kadzal ladzi jurra bimal mausula jar kamurra bil ladzi marartu fahuwa bar. Kadza iku kaya mengkonon-mengkonon hadfuma alladzi utawi buang aid alladzi utawi perkara jurra kang denjerake opo alladzi bima kelawan barang al mausula ing isim mausul jar ngejerake siro ing mah kamurra billadzi marartu fahwar bar murra lumaku wasiro fil amad billadzi ketemu kelawan wong marartu kang lewat sopo ingsun ada bihinya sebenarnya tapi dibuang fahuwa mongko utawi membuang iku barun bagus. Tempat-tempat di mana aid diperbolehkan untuk dibuang.
Yang pertama adalah aid yang berupa muttasil yang dibaca nasab. Contoh seperti man narju yahab. Itu. Asalnya bagaimana? Man narjuhu. Ada hunya. Hunya dibuang, boleh. Disebabkan karena narju adalah domir muttasil yang mahalnya mahal. Nah, boleh. Domir muttasil yang mahal nasab. Bima kuntum ta'lamun. Tak pernah dengar ayat itu. Bima kelawan apa? Kelawan barang. Kuntum kang ono sopo sira kabeh iku ta'lamuna pada weru sopo sira kabeh. Asalnya bima kuntum ta'lamu nahu dong. Iya, hunya kan kembali ke ma. Bima kuntum ta'lamu nahu. Hunya dibuang. Boleh enggak? Boleh. Bima kuntum ta'lamun. Begitu juga kadzaka hadfu ma biwasfin khufidha ka anta qadin ba'da amrin min qada. Diperbolehkan untuk membuang aid apabila aidnya itu dibaca jar menjadi mudhaf ilaihnya isim sifat. Contoh seperti ja'alladzi dharibu. Asalnya ini, tapi ja'alladzi dharibu. Ja'a teko sapa wong alladzi kang dharibun kang mukul. Oh, bukan begini. Ja'a dibaca jar, tapi kembalinya kepada mausul. Kemarin tuh gimana? Faqdi ma anta qadin, gitu aja. Asalnya adalah apa? Faqdi ma anta qadin. Gitu. Nah, sekarang yang ketiga kadalladzi jurra bimal mausula jar. Begitu juga boleh membuang aid yang mana aid itu dijarkan oleh begini. Aid itu mengejarkan isim mausul yang aidnya dijarkan oleh huruf jar yang huruf jarnya pun mengejarkan isim mausul. Begitu. Murro berjalanlah kamu. Billadzi bertemu dengan seseorang. Marortu yang mana saya lewat. Bihi bertemu dengan alladzi. Berjalanlah dengan seseorang yang mana saya pernah berjalan dengan dia. Maka bihinya boleh dibuang. Kenapa? Karena isim mausulnya pakai bi, billadzi. Maka ketika aidnya hi itu kena jar oleh bi yang bi pernah dipakai oleh isim mausul juga. Maka boleh dibuang. Artinya begitu ya. Sekarang al-mu'arrafu biada ditarif. Al-mu'arrafu utawi iki iku isim kang den ma'rifatake bi adati ta'rif kelawan perabot ta'rif. Al-mu'arraf bi adati ta'rif sesuatu yang dima'rifatkan dengan adatut ta'rif. Ada ilmu namanya ilmu ma'rifat. Tahu ilmu ma'rifat ya? Kalau orang-orang tasawuf, kalau untuk Abi tidak merekomendasikan kamu belajar tasawuf.
Nah, bisa jadi nggak setuju dengan tasawuf. Akhlak mah ada, iman ada, ihsan ada, tapi tidak perlu ke tasawuf. Tidak perlu ikut-ikutan torikoh-torikohan, hakikat-hakikatan, ma'rifat-ma'rifatan. Dalam kitab Kifayatul Atqiya itu dikatakan tingkatan manusia itu syariat, kemudian torikoh, lalu katanya ma'rifat gitu. Kemudian ada lagi satu hakikat. Konsepnya bagaimana bingung ngerti. Maksudnya ngerti, konsep mereka ngerti, tapi secara syar'i dalil tidak ada. Dan rata-rata orang-orang yang ikut-ikut beginian nih malas menjalani syariat dengan baik. Dianggapnya syariat tuh level TK gitu, dianggapnya tuh. Makanya kalau debat orang-orang yang beginian tuh bikin ngel, bikin di kepala, nggak tahu mondoknya tuh gimana. Harus alfiyah lah katanya, harus utawi iki-iku lah, kalau nggak begitu tidak memenuhi syarat kiai. Jadi kayak terjerat rasa sombong dalam hati kalau ngelihat Ustadz TV nyepelehin gitu. Abi kira tuh kalau udah tingkatan begini tuh udah hebat, tawaduknya udah luar biasa. Tapi makin hakikat, makin ma'rifat, nongol di medsos, ngeremehin orang, ngeremehin apa, nggak baik, nggak boleh gitu. Karena itu Abi sampaikan, ilmu yang manfaat itu penting anak-anak. Nah, ilmu yang manfaat itu penting. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang akan membuat ilmu kita tidak manfaat. Ya bukan manfaat aja, berkah juga. Jadi runtutannya itu pertama yang penting manfaat dulu nih. Biar kita nanti tawadhu bagus gitu. Nah, setelah manfaat berkah. Jangan dua-duanya nggak ada tuh. Mondok puluhan tahun deh, dua-duanya hilang semua tuh. Kayak satu mubadzir, dua yang ngajarinya capek. Kalau kita harus kembali ke setelan awal dan jadi orang jahil. Nah, untuk manfaatnya ya di pondoknya nih maksudnya. Banyak doa, minta ilmu yang manfaat. Jangan melanggar pondok gitu tuh. Jamaahnya yang rajin. Nah, barokah itu bisa dilihat dari puasa, masyakot, kemudian apa lagi? Satunya khidmah. Ya dari tiga ini emang yang paling besar ini. Jadi kalau poin tuh paling hebatnya begitu. Kan begini, umur kita nggak ada yang tahu ya. Kalau harapan kita sih semuanya umurnya panjang-panjang semua. Tapi ada yang keluar dari pesantren berapa tahun ya umurnya tidak ada. Ada yang SMP, ada yang semacam lah, orang tuh nggak bisa tebak umur tuh. Tapi setidaknya gitu tuh, setidaknya kita merasakan dulu manfaat dan berkahnya ilmu ketika berada di rumah. Nah, bisa diciri-ciriin sebenarnya orang manfaat ilmunya, orang berkah ilmunya itu bisa diciri. Keberkahan itu akan datang kepada kita dari pemberian Allah Azza wa Jalla. Yang ciri-cirinya itu satu, semakin dekat dengan Allah. Jadi keberkahan itu satu, semakin dekat dengan Allah. Jadi kalau di rumah kalau kamu sampai nggak sholat, atau buka cadar yang pakai cadar, atau buka jilbab yang pakai jilbab, atau pacaran yang gelutin terus, itu bisa ciri-ciri nggak manfaat. Itu ciri-ciri nggak manfaat. Ya, semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, semua urusan dimudahin, dimudahkan. Di dalam kitab Jami'ul Bayan fil Ilmi wa Ta'allum,
kitabnya Syekh Abdul Bar itu dikatakan man saddaqa fi khidmatihi, barang siapa yang serius dalam khidmahnya, nggak main-main lah, maksudnya khidmah tuh nggak selanang, nggak main-main, emang bener-bener pengen khidmah, maka ja'alahullahu fi mawdi'in yahtajun nasu fihi ila ma a'tahullahu min fadl. Siapa yang bisa terjemahin? Orang siapa, asalnya, asasnya bukan ini dulu, asasnya itu bukan ini, asasnya bukan ini. Kan orang tuh kayak kemarin habis sampaikan, orang tuh harus mutabasyir, jangan mukal boleh. Jadi harus punya dasar, kalau ngomong apa aja harus punya dasar, jangan membicarakan sesuatu yang tidak punya dasar. Kadal khodam ayyakunu sadatan idza khodamu li ahlil ilmi. Ini dasar. Ada lagi, al khidmatu li ahlil ilmi ibadatun faman ihtaqaraha hurimal ilmu. Bukan amal, ilmu. Tadi lam dulu. Amal lagi. Ilmu. Kada, udah belajar kada kan? Kadal khodamu, hampir-hampir para pelayan ayyakunu sadatan, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin. Sadah itu jamak daripada sayyid. Kebanyakan para pelayan itu suatu ketika menjadi pemimpin. Syaratnya idza khodamu li ahlil. Syaratnya bukan pemimpin warteg, bukan layani warteg, bukan layani restoran, tapi menjadi pelayan ahli ilmu, bukan pelayan masyarakat. Tapi memang secara observatif dan survei orang-orang yang dulu ketika mondok ngabdinya bener bagus tuh, entah itu mimpin musola kayak, entah itu mimpin apa kayak, entah itu mimpin organisasi kayak, entah itu mimpin jamaah, entah itu mimpin pesantren, entah itu mimpin apalah, jadi ya pemimpin. Ini ilustrasinya seperti Sayyiduna Yusuf alaihissalam. Dulu kan seorang udah dijual. Itu mimpi, padahal bukan kepada ahli ilmu itu. Cuman husnudzonnya besar. Lama-kelamaan Nabi Yusuf menjadi seorang gubernur dan didekati oleh banyak orang. Ya lihatlah filmnya Nabi Yusuf itu. Dulunya seorang pelayan banget tuh, budak tuh. Nah, sekarang ini al-khidmah, melayani ahli ilmu, ibadah. Dan faman ihtaqaraha, barang siapa yang meremehkan khidmah, ngapain sih capek-capek, nah itu ihtikar. Bikin capek aja, pengennya dilayani terus, pengennya apa terus, maka hurimal ilmu, maka dia akan terhalang dari ilmu. Ilmunya nggak manfaat orang. Jadi kalau pengen keberkahan dan ya ibadah masuknya. Nah ini nih bagus. Man saddaqa fi khidmatih, barang siapa yang serius dalam khidmahnya, maka ja'alahu Allahu fi mawdi'in yahtajun nasu fih. Allah akan menempatkan dia di sebuah tempat yahtajun nasu fihi, yang mana manusia akan membutuhkan dia. Ila ma a'tahu Allahu min fadl, membutuhkan kelebihan dia. Nah, jadi kalau ditasat di maudiin ing dalam panggonan yahtaju kang butuh sapa annasu manusa fihi ing dalam man ila marang barang atau kang maringi hu Allah hu ing ma sapa Allah Gusti Allah bayane min fadlin saking keutamaan. Singkatnya gini, siapa orangnya yang khidmahnya itu serius, maka
Allah akan menempatkan dia di tempat yang mana kelebihan dia itu dibutuhkan oleh banyak orang. Ngerti kan? Gini. Abi punya teman namanya Mujahid Nur, orang Indramayu. Nulis buku. Coba bayangin tingkatan nulis buku gitu. Nulis buku judulnya Bocah yang Mengislamkan Ribuan Orang. Dia hidup di sebuah pelosok yang enggak sih deket-deket jalan raya tapi perkampungan lah. Tapi ya kayak orang biasa, nggak ada yang nyamper, nggak ada yang butuh, nggak ada yang apa gitu tuh maksudnya tuh. Padahal kalau dia ditempatkan di sebuah pesantren atau ditempatkan di level akademis tuh digerebek banyak orang kan. Kenapa Allah menempatkan dia di sebuah tempat yang gitu. Alumni pesantren, lalu dia entah itu dengan cara apa, entah karena ekonomi, akhirnya dia berada di sebuah tempat yang tetangga-tetangganya nggak butuh sama dia. Ngerti kan? Nggak ada yang mau mondokin, nggak ada yang mau nitipin santri, nggak ada. Nah ini nih harus dipertanyakan keberkahannya. Akhirnya ilmunya nggak berkembang, mandek, nyawa, ngebon apa. Padahal sih alim, orangnya itu alim, pinter. Begitu juga kita udah belajar sebuah sebuah ilmu kedokteran, dapat ijazahnya apa, tapi untuk lamar kerja ke rumah sakit nggak diterima, kayak angel banget gitu. Nah, kalau misalnya ada kesulitan hidup seperti ini, kelebihan kita kok sepertinya nggak diterima ya gitu. Bikin konten yang dalam cuma 15 orang misalnya kan, untuk ningkat susah sekali, yang emang ada. Kau tidak punya pelicin, Bang. Paham? Tidak punya pelicin. Dan pelicin yang paling hebat adalah khidmah. Ya, percaya nggak percaya itu kan urusan santri. Tapi serius, khidmah itu membuahkan keberkahan dan membuahkan kemudahan. Segalanya dibikin mudah sama Allah. Pengen keturutan, tapi nanti, bukan sekarang. Sekarang kamu keturutan GrabFood apa ya? Nanti maksudnya gitu. Jangan buru-buru dulu. Dilalahnya kita bikin kontrakan, nggak ada yang ngontrak. Kalau kurang berkah, maksudnya gini, bukan berarti tidak ada berkah ya. Cuman persoalannya tuh kita punya kelebihan tapi nggak ada orang yang butuh kelebihan kita gitu tuh maksudnya. Kita punya fadlun tapi Allah tidak menempatkan fi maudhi'in yahtajun nas. Allah tuh nggak. Kita tuh punya kelebihan, punya al-fadlu, tapi kok di sini orang nggak butuh, di sini nggak butuh, udah bikin konten orangnya nggak butuh. Gimana? Sebenarnya ada orang yang butuh engkau, cuman Allah tidak pertemukan. Allah nggak pertemukan. Gitu. Apapun kelebihanmu, kamu punya kelebihan ngejahit. Gitu. Ada orang yang memang lagi butuh pesanan kan, lagi pengen butuh jahit gitu. Sebenarnya dia cocok dengan jahitan, tapi Allah bikin nggak ketemu antara yang butuh yang dibutuhin. Paham kan? Akhirnya dia yang pesen tuh mesennya ke orang lain. Gitu lah maksudnya. Harusnya mesen ke kita, tapi mesennya ke orang lain. Akhirnya kita nganggur, nggak ada yang pesen jahitan. Kayak itu masalah usaha lah, bukan masalah ilmu ya. Ini persoalan ilmu. Persoalannya gini, kita udah ngaji Ilfiyah, lalu kita udah ngaji Mu'in, kita udah ngaji Qorib, kita udah ngaji Jurmiyah, kita udah macem-macem. Kita pulang bawa ilmunya sedikit. Entah gimana caranya kita lagi sholat, assalamualaikum, Mbak, pernah mondok nggak? Pernah. Anak saya ingin ngaji dong misalnya. Tiba-tiba aja gitu loh, orang kayak nggak disengaja aja gitu. Ya udah satu ke bawah lagi temennya, dua. Orang tuh begitu keberkahan tuh bertahap, nggak ada sengaja, nggak ada niat, nggak ada tujuan, pengen sholat jamaah doang di situ. Tapi auranya tuh udah aura enak gitu dilihatnya tuh. Ada yang alim, ada yang pinter, tapi orang-orang nggak nyamperin dia, malah nyamperin saya. Nah kamu juga harus introspeksi, ada keberkahan apa dalam diri kita. Gitu maksudnya. Bawa lagi temennya dua, ngaji besoknya. Bu Ustadzah, jangan Bu Ustadzah, saya mondoknya. Ngaji Mu'innya tidur bae Bu, saya beneran tidur bae. Saya itu kerjaannya cuma masak aja di pondok. Udahlah nggak apa-apa lah,
itu Bu ada kiai, ada ustaz, ngomong sama dia mah gitu misalnya, sama mbak aja ya. Akhirnya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lumayan kita punya santri 12 juga. Jangan 12 kelebihan 11 biar jadi tim sepak bola kan lumayan. Ya arti gitu loh. Nah, kalau kan gini. Man khaddama li ahlil ilm ja'ala lahu may yakhdimu. Siapa bisa terjemahin? Coba, diskusi lagi. Ahli ilmu itu bukan abi aja, nak-anak. Man khaddama li ahli ilmi ja'ala lahu may man khaddama, barang siapa yang khidmah kepada almi ilmu, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan seseorang yang akan berkhidmah untuknya. Itu ya. Jadi kalau kamu ngabdi, setidak-tidaknya punya pembantu. Kalau punya pembantu kan berarti lu luar biasa kan ekonominya, bisa bayar sih. Iya kan? Setidaknya punya pembantu 1, atau tukang kebun 1, atau supir 1 deh. Berarti memang engkau telah berjuang untuk bisa qadai hawaijin nas. Engkau pernah meluangkan waktumu untuk melayani seseorang. Jika engkau pernah meluangkan waktumu untuk melayani seorang, itu Allah ja'alallahu lahu may yakhdimu. Allah akan menjadikan seseorang yang nanti orang itu akan berkhidmah kepada kamu. Bu, daftar kerja sih Bu, saya nggak punya gaji, tiba-tiba ya gampang gajinya. Ya santri ngaji meskipun kalong juga kan kalau diperintah tuh seenggak-enggaknya nurut kan. Beliin cabai deh gitu. Antara kita nyuruh orang dengan ke warung sendiri, beda apa sama? Beda. Iya kan? Enak kan punya orang-orang yang bisa disuruh tuh. Dianya tuh memang nurut, memang baik sama kita, memang setia dan memang loyal. Nah, bisa jadi engkau dulu pernah ngelakuin hal yang sama. Pernah khidmah, pernah melayani orang, pernah berbuat baik. Akhirnya Allah balas itu dan Allah putar. Allah bikin engkau merasakan menjadi bosnya. Tapi kalau nggak pernah ngasah khidmah sama sekali dan tidak ada tujuan untuk saya pengen mencari ilmu plus khidmah, susah kita. Alim ya, pinter ya, tapi kalau orang nggak butuh ilmunya jadi utlah, jadi nganggur. Utlah tuh artinya libur. Jadi nganggur. Kalau nganggur, akhirnya kan siapa yang ngaji ke kita? Bahkan kita lamar-lamar ke sekolahan saja udah ngantri, banyak orang yang apa namanya? Nah, kan kita ngelamar di SMP pakai ijazah S1 kita. Yang lamar di SMP kan banyak banget itu tuh. Kita nggak tahu kepilih apa enggak. Andai kan kita tidak punya sir, tidak punya kelebihan apa-apa, ya sepertinya kita ngantri ke yang 112 deh. Tapi kalau kita punya sir, entah dilalahnya ada orang dalam yang kenal, itu mah kayaknya yang pernah mondok orangnya baik ini, mungkin. Itu makanya, tapi lihat orang itu tuh enak dilihatnya, tapi enak komunikasinya. Ada jalan di mana itu menjadi pintu rezeki kita. Maka yang sekarang menjadi pemimpin, menjadi sadar, menjadi bupati, meskipun nakal-nakal nakal-nakal lah, korupsi udah jadi pada kelalen. Tapi setidaknya dulu bisa jadi ketika belajar bener. Maksudnya tuh ketika belajar bagus. Nah ini Alfiyah Hatam. Apa Hatam? Ngomongin ma'rifat nakiroh baik. Enggak apa-apa kita ngomongin ma'rifat nakiroh, ilmu nahu itu ma'rifat, hakikat, thariqat. Share ilmu bener tak beli sih. Anda masih tingkatan syariat, belum hakikat. Pertanyaan baliknya, kalau Anda sudah hakikat. Nah, biasanya kan orang kan, Anda itu belum hakikat, Anda masih ma'rifat. Anda belum hakikat, belum ma'rifat. Thariqah aja enggak. Anda itu masih syariat. Masih level bawah. Itu kan orang yang ngeremehin. Jangankan berkah, manfaat aja orang begitu enggak. Manfaat aja tuh enggak.
Nah, karena itu anak-anak, sebenarnya bukan hanya Abi ngomong begini, bukan hanya ke Abi, tapi kamu kan di sini punya banyak santri. Khidmah itu yang namanya ahli ilmu itu bukan guru aja, santri juga termasuk ahli ilmu. Kalau kita mendefinisikan ahli ilmu guru saja rebutan, Abi mau dilayani siapa? Masa yang masak harus 12 orang, yang nyetikin kuku Abi harus 5 orang, udah kebanyakan. Iya, yang nyiapin senter rebutan nanti. Sebenarnya nggak apa-apa di pondok emang, tapi yang dimaksud ahli ilmu adalah orang yang memang senang dengan ilmu agama, anak-anak. Tapi ilmunya ala ilmunya lil ahli dzihni namanya. Jadi bukan sembarang ilmu, bukan kamu harus khidmah kepada orang yang punya ilmu pelet santet, bukan gitu. Ilmunya ilmu agama, gitu ya. Jadi biasain begitu tuh, biasain. Kalau memang kitanya malas ke santri ya, setidak-tidaknya ya ahli ilmu tuh orang yang suka sama ilmu, orang yang menggolang ilmu dengan baik. Ya memang santri dengan kiai beda lah tingkatannya. Semakin banyak dekat dengan kiai, semakin banyak ahli ilmunya tuh beda sama santri gitu. Santri kan ahli ilmunya ahli ilmu jajan nih gitu. Ya kan, ahli ilmu jajan, sholat digubrak-gubrak, beda. Kalau gini ya, ini. Tapi jangan berarti melemahkan kita menjadi khidmah sama dia. Tapi jangan mau disuruh-suruh dia, maksud jangan mau gitu loh maksudnya. Paham kan? Tenang, ya mau sholat nih sejadahnya gitu aja. Aduh, pakai dulu Mbak. Nggak usah, itu termasuk khidmah. Nggak usah dicium tangannya dia, nggak usah. Gini. Satu guru, ini muridnya banyak. Sementara si guru ini menyebarkan ilmu luas. Ke ini. Andaikan saja kita menjadi seorang pelayan dia, berarti kita sama saja membantu menyebarkan dakwah lebih luas lagi. Paham kan? Sama dengan muadzin, tahu muadzin kan? Bukan imamnya yang hebat, bukan makmumnya hebat, tapi orang yang azan yang sampai membuat masyarakat itu terpanggil. Bukan pujian, bukan ya? Awas, warning nih, pujian ya, awas. Azan ini mau ngomongnya, azan. Pujian mau pengen tak kebugi rasanya. Oleh ngobrol pujiannya Ujang Bustami man. Sallallahu, aduh kayak mengkel. Solawat ya solawat, habis tuhur atau habis apa solawat tuh pujian santer-santer begitu kan bikin gendang telinganya hampir bocor lagi kita. Makmum ketika azan itu kan manggil banyak orang. Lalu orangnya pada berdatangan dan dia sholat, maka semua pahalanya pun atas wasilah muadzin. Muadzinnya dapat pahala. Kamu khidmah kepada Buya Yahya banyak banget pahala. Bisa enggak persoalan? Oh, nempel sendalnya aja nggak bisa. Gitu kan? Kenapa ya? Karena beliau ngaji di sini, ngaji di situ, nyebarin ilmu di sini, nyebarin ilmu, manfaat banyak orang gitu maksudnya. Manfaat buat banyak orang. Maka memang ahli ilmu yang paling utama ya pendakwah pastinya. Tapi bukan berarti santri bukan ahli ilmu. Santri pun ahli ilmu. Maksudnya gini lah, misalnya ini jadwalnya Mbak Anama ngajar. Setidaknya kamu misalnya menjadi anak-anak ulia, ada kontribusinya, disiapin mejanya aja udah. Disiapin kitabnya, disiapin apa? Meskipun untuk sekedar neng anak. Jadi jangan ihtikor, saya hanya pengen ngabdinya sama kiai, jangan begitu. Kalau emang mbak-mbak punya peran penting dalam menjalani dakwah, saya bantu. Tapi kalau tidak ada dakwah, mau ngapain saya? Itu aja. Jadi ini dicatat, ditulis baik-baik, jadikan ini prinsip hidup. Allah.